Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersamaku. Jadi hari ini tepatnya tanggal 15 September 2023. Aku balik lagi konten ya karena banyak juga kawan-kawan yang nanya tentang informasi CPNS gitu. Jadi pada hari ini aku mau buat konten tentang informasi yang untuk lulusan SMA sederajat itu ada apa aja gitu ya. Jadi aku buat aja videonya gitu ya sekaligus untuk memberi informasi ataupun insight baru untuk kawan-kawan yang mau coba CPNS di tahun 2023 ini. Tapi sebelum kita mulai, check this out. Oke ya, jadi seperti yang gue bilang tadi, di sini aku bakal buat konten tentang formasi CPNS yang kemungkinan besar gitu ya, bakal buka untuk kawan-kawan yang lulusan SMA, SMK, ataupun MAN gitu, atau Madrasah Aliyah gitu ya, jadi SMA sederajat. Nah, tapi balik lagi, ini disclaimer dulu ya untuk kawan-kawan. Jadi ini kan tanggal 15 ya, belum semua instansi mengeluarkan pengumuman resmi. Jadi di sini aku hanya menggunakan uh, menggunakan ini ya kebiasaan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada tahun CPNS 2021. Karena kan 2022 nggak ada tuh ya pembukaan CPNS untuk semua instansi. Setahu saya cuma ada buka P3K, tapi ini saya pakai data yang 2021. Jadi kemungkinan besar gitu ya, kemungkinan besar ini juga bakal keluar di tahun 2003 sama ataupun ada yang juga beda. Jadi jangan kalian sangka ini bakal wajib 100% bakal sama. Enggak, ini hanya kemungkinan ataupun prediksi yang mungkin nanti sama di tahun 2003 ini gitu ya. Jadi sekali lagi ini informasi yang saya pakai adalah 2021 punya. Ya, jadi kan kawan tetap harus cek secara berkala di akun official instansi yang kawan-kawan mendaftar gitu ya. Jadi langsung kita ke videonya. Oke ya, yang pertama biasanya tuh yang selalu buka ya, karena setiap tahun bahkan dari 2019 hingga lalu 2019 2021 itu Basarnas ya. Basarnas selalu buka CPNS untuk jenjang SMA sederajat gitu. Ya, jadi kawan-kawan yang ingin berkarir di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, itu kawan-kawan juga bisa daftar untuk yang SMA sederajat gitu ya. Jadi di sini aku pakai data yang aku bilang tadi, pakai data tahun 2021 gitu ya. Ini kurang lebih informasinya ya. Ya, jumlah formasi tahun 2021 di sini bisa untuk kawan-kawan yang lulusan SLTA atau SMA sederajat. Ya, SMA sederajat berarti SMA, SMK ataupun Madrasah Aliyah itu bisa daftar sesuai dengan formasi yang dibuka gitu. Ya, jadi Basarnas ini biasanya buka untuk reskoyer pelaksana pemula, kemudian juga untuk ABK atau anak buah kapal itu bisa untuk SMA juga ada. Nah, apakah nanti 2023 buka? Yang untuk SMA itu belum tahu, tapi ini kemungkinannya ada gitu ya, dan kemungkinan juga tidak buka itu ada. Jadi balik lagi ini mendasarkan tahun 2021 ya. Jadi kawan-kawan bisa cek nanti ketika sudah buka tanggal 17 ya pendaftaran CPNS, kalian bisa cek ke website BKN ataupun websitenya juga Basarnas gitu, apakah buka atau tidak gitu ya. Tapi ini berdasarkan informasi 2021 itu ada untuk jabatan SMA. Oke ya, jadi kemudian yang kedua. Nah, yang kedua nih yaitu formasi dari Kejaksaan Republik Indonesia. Ya, Kejaksaan RI. Nah, untuk tahun ini, ini yang salah satu instansi yang sudah mengeluarkan informasi gitu ya, bahwasanya mereka membuka formasi untuk CPNS itu 7.846 formasi gitu. Yang dimana untuk kawan-kawan lulusan SMA sederajat itu ada 2 formasi, yaitu pengelola penanganan perkara sebanyak 2.152, kemudian penjaga tahanan yang itu sebanyak 2.258. Jadi ada 2 formasi di Kejaksaan RI yang buka untuk kawan-kawan yang hanya lulusan SMA sederajat gitu ya. Oke, kemudian kita next. Nah, ini yang kita bisa bilang ya topnya gitu ya. Maksudnya beberapa tahun yang lalu itu kalau misalnya penerimaan CPNS untuk jenjang SMA ini yang paling banyak, yaitu Kementerian Hukum dan HAM gitu. Nah, seperti biasa mereka kalau buka CPNS itu selalu ada untuk
penjaga tahanan. Tapi di sini belum keluar formasinya, hanya kuota aja gitu ya. Itu formasi CPNS sebanyak 1015 formasi, kemudian formasi P3K-nya yaitu 1563. Ya, jadi biasanya untuk formasi CPNS itu ada dua, untuk penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Nah, yang pasti untuk SMA itu biasanya selalu ada ya di Kementerian Hukum dan HAM. Oke, kemudian kita next, yaitu BIN atau Badan Intelijen Negara. Nah, ini aku langsung dapat formasinya. Ya, ini kita buka dulu. Ini ya, rincian penetapan kebutuhan ASN di lingkungan Badan Intelijen Negara. Jadi kawan-kawan yang ingin berkarir di Badan Intelijen Negara tapi hanya punya ijazah SMA sederajat itu bisa aja daftar di BIN gitu ya. Kita cek dulu formasinya apa aja. Oke, ini ya. Ini formasi yang untuk SMA sederajat. Nah, lumayan banyak sih. Ada yang 30, bahkan ini 30 dia asisten penata kelola intelijen. Nah, unit penempatannya itu di corner, ini mungkin di Korwil wilayah gitu ya. Jadi di wilayah kawan-kawan atau di Kanwil kalau misalnya kantor wilayah gitu. Ini sebanyak 30 orang. Selebihnya ada yang satu gitu ya. Kemudian ini 28 banyak juga nih asisten penata kelola intelijen. 28 orang. Oke, selebihnya satu sih. Nah, jadi kawan-kawan yang ingin berkarir di BIN atau Badan Intelijen Negara, kawan-kawan bisa apply atau daftar di BKN juga gitu ya. Jadi ada formasi untuk SMA sederajat. Oke. Oke, next. Nah, selanjutnya itu yang biasanya selalu buka untuk formasi SMA sederajat itu Kementerian Perhubungan. Ya, tapi aku udah cek tadi mereka belum rilis informasi ya karena memang belum tanggal 17 gitu. Nah, tapi aku seperti bilang tadi, kita bisa berpanduan pada formasi sebelumnya itu tahun 2021. Yang dimana tahun 2021 untuk SMA itu ada ya, kalau nggak salah untuk, kita tengok lagi di sini. SMA dia nih dia contohnya. SMA sederajat ya nih, SMA sederajat bisa di formasi petugas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam. Nah, tapi di sini harus ada sertifikat komputer atau bahasa Inggris. Nah, atau basic PKP, PK itu aku kurang tahu. Sama juga di petugas aviation security. Ini juga untuk SMA juga ada. Ya. Kemudian juga tadi kalau nggak salah ada untuk SMK juga ada ya. SMK itu kalau nggak salah di formasi pengujian kendaraan bermotor. Nah, itu untuk kawan-kawan yang SMK jurusan otomotif gitu. Nah, ini dia. SMK jurusan mesin atau SMK otomotif dengan formasi penguji kendaraan bermotor. Nah, itu ada yaitu, tapi lagi ini tahun 2021. Apakah nanti 2023 buka? Itu belum pasti. Tapi kawan-kawan bisa menjadikan ini salah satu opsi ya. Jadi kawan-kawan yang jurusan SMK teknik mesin atau teknik otomotif bisa nanti cek di tanggal 17 apakah Kementerian Perhubungan buka atau tidak formasi tersebut gitu ya. Oke, kita next. Nah, ini di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, di websitenya juga ini belum muncul ya untuk formasi di tahun 2023 ini. Jadi kita bisa berpanduan pada formasi tahun sebelumnya itu tahun 2021. Nah, kalau ini rata-rata kalau saya tengok dia bisa untuk di ini ya polisi hutan penempatan. Tapi ini khusus untuk kawan-kawan yang jurusannya SMK. Nah, kalau SMA kayaknya nggak ada sih, tapi kan kawan yang jurusan SMK Kehutanan atau SMK jurusan Pertanian itu ada. Tunggu kita cek lagi. Ini bagaimana. Tapi seperti gue bilang tadi ya, ini belum tentu buka di tahun 2023. Tapi ini bisa menjadi semacam nambah informasi, nanti kawan-kawan bisa cek itu. Ini ya, SMK Kehutanan. Formasinya pengendali ekosistem hutan gitu. Aku nggak tahu apakah pengendali ekosistem hutan ini termasuk ke Polhut atau bukan gitu ya. Ini kemudian ada nih ya untuk SMK Kehutanan, SMK Pertanian, SMK Perkebunan, Perikanan, Kelautan dan Peternakan. Nah, rata-rata sini SMK ya. SMA aku nggak ada jumpa. Oke, jadi kawan-kawan yang jurusan SMK Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan itu bisa coba tes, nanti cek di websitenya di ACSN KLHK. Oke, kita next. Yang terakhir yaitu di Kementerian Pertanian. Nah,
Ini kawan aku juga tahun 2021 ada coba dia. Ya, informasi untuk CPNS masih belum ada ya, ini masih coming soon, tapi kita cek di tahun 2021-nya. Nah, kalau ini sekilas aku tadi ada baca dia rata-rata untuk SMA SMK pertanian gitu. SMK pertanian mana ya? Nih, SMK peternakan ya, SMK peternakan di instansi ternak. Kemudian kita cek lagi. Ini dia. SMK peternakan, SMK pertanian. Nah, jadi kawan-kawanan jurusan SMK peternakan atau pertanian bisa masuk nih. Kemudian SMK jurusan mekanik, jurusan mesin, jurusan pertanian dan elektro itu juga bisa daftar gitu. Nih. Jadi kawan-kawan jurusan SMK bisa coba apply di Kementerian Pertanian gitu ya. Oke, jadi kurang lebih per tanggal 15 itu yang aku dapat informasi bahwasanya informasi yang aku sampaikan tadi itu belum resmi ya, baru beberapa aja seperti yang tadi di BIN ataupun yang di Kejaksaan. Itu yang kemungkinan besarnya udah memang cocok gitu ataupun udah rilis gitu ya. Tapi yang lain itu masih kemungkinan saja berdasarkan informasi yang tahun 2021 gitu ya. Oke, jadi kurang lebih itu aja informasi yang bisa aku share hari ini. Nanti jika ada update yang terbaru aku bakal share lagi. Jadi kalian pentingnya aja di channel YouTube aku ini. Ataupun kalian juga bisa cek ataupun follow ya Instagram aku ya. Ini di @romiscat ini kan kalian bisa follow ya. Jadi nanti kalian bakal dapat update-update terbaru gitu. Oke ya, jadi sekian aja info yang bisa aku share hari ini. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.